Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man hada hadwahum wa salaka sabilahum ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul. Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Aidon innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rusulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa aqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul muflihun. Al-ayah. Yang kami hormati, alhamdulillah hadir mudir Mahadul Arkam Ustadz Ayi LC. Yang kami hormati seluruh jajaran petinggi pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah, termasuk di dalamnya adalah pemuda dan nasihatul ansiyah, dari sejak pimpinan cabang ranting sampai kepada seluruh warga besar Muhammadiyah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tentu yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi, sekalipun jadwal kami pada tanggal 14 atau tanggal 4 April, kurang lebih di tanggal 20 atau 21. Yang jelas 4 April kurang lebih 20-21 Ramadan. Akan tetapi tadi malam pimpinan termasuk panitia kuliah subuh menginformasikan sehubungan jadwal yang utama hari ini adalah Kapolres Garut. Beliau ada acara, insyaallah ditukar dalam waktu lain kali. Saya diminta, alhamdulillah bisa hadir, sehingga bisa menyempatkan. Walaupun kaget ibu-ibu, di kami pun setiap subuh kami membahas tafsir Quran bersama jamaah at-tarbiyah. Tapi karena ini adalah jadwal yang teragendakan, juga kami ditelepon. Alhamdulillah Pak Bupati pertama sudah hadir, sehingga saya ditelepon oleh ibunya
Katanya digeser ya jadwal Pak Kapolres. Ya insya Allah Bu, Ibu mau ikut? Enggak, katanya Bapak sudah. Komunikasinya luar biasa. Kalau saya pergi kemanapun, terutama di wilayah-wilayah, pasti saya diingatkan. Jadi yang pertama saya mengapresiasi lah ya. Apapun jadinya, sehingga tadi sampai jam 1, apa yang harus ditulis? Judulnya menikah cida-cida teuing. Gitu. Islam politik gitu. Dumeh merenannya, dumeh gitu. Ya Allah, udah pernah ngajar Islam jeung politik, pantekna ke aspek hukum, gitu, bab waris, gitu. Tiba-tiba Islam dan politik, apapun tidak bisa ditolak, insyaallah lah. Kebetulan di sini ada pakarnya mengenai politik, ya. Ya, insyaallah Dr. Cecep ini adalah beliau di Unpad pakarnya. Dan kami senang kalau kuliah subuh di Leo. Ya, banyak referensi yang bisa dimanfaatkan. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah kita masih mampu menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan di hari ketiga. Saya sudah pastikan insya Allah awalnya bersama-sama. Tapi nanti mau tidak mau tetap akan berbeda. Dan kita harus punya keyakinan bahwa di Muhammadiyah tidak melihat derajat, yang penting wujudul hilal. Apabila itu sudah nampak, jangankan 2 derajat, sekalipun 1 derajat pasti akan dijadikan dasar untuk melaksanakan ibadah. Dalam perbedaan tersebut tidak sudah ada masalah dan tidak boleh menjadi masalah. Tapi mari kita bingkai dengan rahmatan lil alamin, menjadi kebahagiaan bagi semuanya. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya. Ibu dan bapak yang kami hormati, sebelum saya membahas Islam dan politik, tidak ada salahnya saya ingin sampaikan, ya, ini barangkali orang yang kelihatannya di foto ganteng, dalam kenyataannya serba hitam, tapi dah hidung ge hidung kopi, dijual di Parapatan, hidung ge hidung nyari, tinggal we huntuna kokolebatan. Nu jelas, walaupun pulang malam tetap ditunggu sang istri. Kemanapun pergi tetap penting wayahna balik, insyaallah. Ya. Apalagi sekarang karena kami sudah pensiun. Selamat datang Pak Kabag, kalau nggak salah siap. Ya, alhamdulillah. Pak Kasat sudah hadir di hadapan kita nih Pak Kabag, luar biasa. Dulu beliau komandan Brimob, sekarang masuk di Polres. Ya, insya Allah jadwal Pak Kapolres akan dimanfaatkan di lain waktu. Komandan, sekarang saya hanya sekadar badal untuk tidak mengganti Pak Kapolres ya. Tapi Pak Kapolres insya Allah akan silaturahim ke sini. Cuma beliau hari ini ada acara, mudah-mudahan acaranya diberikan kelancaran. Yang jelas warga Muhammadiyah cabang Garut Kota, terutama warga masyarakat Bio sangat menanti kehadiran ya Pak Kapolres yang kita banggakan. Mudah-mudahan berada di Garutnya membawa masyarakat yang lebih aman, sejahtera, terlebih-lebih adalah sejuk, terutama tertib dalam berbagai hal. Doakan kita bersama. Sejak tanggal 1 Juli saya sudah di stop mengenai pemberian
gaji dari Pemda, baik itu jabatan maupun uang. Karena 2 tahun sebelumnya Ibu, saya mengikuti tahapan seleksi untuk beralih profesi menjadi dosen di UIN Bandung. Alhamdulillah secara aturan normatif dari 120, 11 orang yang lulus. Saya dipaksa apakah mau DPK, saya tidak mau DPK. Tapi saya ingin menetap di UIN Bandung sebagai wujud bukti syukur saya karena saya alumni IAIN bisa mengabdi di pemerintahan. Walaupun awal-awalnya dihina. Ti IAIN mau jadi naon-naon. Itu terngiang-ngiang dalam telinga saya. Ternyata dalam kenyataannya tidak hanya membanggakan dia dari manapun, tetapi akan kembali kepada wujud dirinya pribadi. Oleh karena itu, kepada ibu dan bapak yang punya anak, baik yang sedang pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan agama, harus betul-betul disupport. Karena insya Allah itu adalah berpengaruh dan tergantung kepada dirinya masing-masing. Terlebih-lebih era sekarang, justru keluaran pondok pesantren, 2 lembaga besar sangat memerlukan. Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, hampir sudah 3 tahun 4 tahun, 2 lembaga besar sangat memerlukan anak bangsa, terutama yang paham terhadap agama. Satu adalah mereka lulusan pondok pesantren ataupun mereka ada lulusan perguruan tinggi Islam. Semua diminta oleh lembaga yang paling populer. Yang pertama adalah TNI AD. Yang kedua adalah Polri. Mereka memerlukan sosok-sosok orang-orang yang memiliki pemahaman di dalam masalah agama. Oleh karena itu sekali lagi ibu dan bapak kalau punya anak dan cucu jangan ragu. Karena kesempatan itu masih tetap berpeluang. Apalagi selain dia keluaran pondok pesantren, paham dalam agama, punya kemampuan-kemampuan lain, terutama dalam bidang baik itu bela diri, olahraga, beliau akan lebih cepat untuk diterimanya. Bapak Ibu yang kami hormati, riwayatnya alhamdulillah tanggal 1 Juli, berarti bulan Juni saya sudah diberangkatkan ke Bandung. Karena sudah diterima Pak Rektor, ditempatkan di Fakultas Hukum, bahkan sekarang ditambah jadi 2 menjadi di FEBI. Tetapi berkas itu saya kirimkan ke Jakarta, ternyata dalil di Jakarta Kementerian Agama memberikan vonis moratorium. Diterima tidak, tidak diterima tidak. Itulah nasib saya berada di Jakarta, moratorium. Setelah saya selidiki apa makna moratorium, teman saya yang diusulkan saya, orang Kementerian Agama, dia ikut seleksi di UIN, diuruskan izinnya dari kementerian, kemudian dari Kanwil, ternyata dia lolos tanpa ada moratorium. Kalau saya mendapatkan moratorium, jawaban dari sana 18 bulan ataupun 1 tahun, saya sadar, biarkan saja. Sampai hari ini ibu dan bapak gaji teka tarima, tunjangan tenarima, wujudu keadami ting di mana kekalayangan eta. Kadang kege moal ka mana lumpatna. Selidik demi selidik, disinilah barangkali baru muncul ada satu kebijakan yang disebut politik. Makanya ibu, mohon dengan sangat bapak jangan buta terhadap politik. Apalagi ibu dan bapak bilang, ngis tengot ngomong politik. Urang mah di dapur, eta nyangam kitu teh ibu sudah berpolitik. Ibu artinya sudah mengambil keputusan, apapun keputusan yang dilontarkan itu ibu berpolitik.
Ini menikah gerewekan enggak tentang politik-politikan. Emang politik tenau gitu. Ya. Jadi sebuah kebijakan, keputusan yang ibu lakukan politik. Sudahlah, tidak usah menyalahkan satu sama lain. Sampai saya tanya ke kakak saya senior, Kang Muiz, iya kalau sudah lolos begitu mah sudah ditempatkan aman, tapi di Dituna ada persyaratan. Sudah, saya tidak mau mengikuti persyaratan itu, biarkan saja. Apa yang terjadi? Allah memberikan solusi lain. Akhirnya pimpinan memerintahkan saya untuk menjadi tim percepatan pembangunan daerah Kabupaten Garut. Jadi tanggal 1 berhenti, tanggal 2 diangkat. Karena sifatnya person, bukan PNS. Kalaupun ada orang yang sekarang memancing-mancing, kade cenah. Lamun derek jadi pimpinan daerah teh ulah jadi anu sekalian jadi salaki pecat sekali teh gitu. Jangan terlalu kerdil lah. Karena saya setelah pangsi itu yang jadi utama, ujaran pertama, kejaran utama ingin mewakafkan diri di PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah. Sebagai kepanjangan tangan adalah pemberian dari orang tua yang pernah dulu saya menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, kemudian ikut di Muhammadiyah karena ingin mengembangkan kalir. Kami tidak akan mengganggu kalir kari, maka kami mengundurkan diri saat itu supaya kalir bisa tetap tidak berbagi dua. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa menduduki paling tidak jabatan tinggi pratama di eselon 2 sampai usia 60 tahun. Karena itu adalah kesungguhan. Sekarang sudah pensiun, yang paling utama bertawakal tu Allah. Mumpung hadir pimpinan ranting, mumpung hadir pimpinan cabang, saya ingin mewakafkan diri. Yang utama adalah ingin menjadi PDM Kabupaten Garut. Ya, tekengin keprok di masjid. Ya. Kenapa saya berani? Karena Lio sebagai pusat senternya. Kalau Garut Kota, Abel apalagi tidak mendukung, itu adalah dolimul nafsi. Sebab dulu ketika jadi pemuda berangkat dari Garut Kota. Sekarang saya minta mohon doa ingin berangkat dari Garut Kota. Ya. Mohon dicatat Ibu dan Bapak, doakan kami ingin menjadi PDM. Ya. Gitu. Tadi aya pun adi eta mah langkah kaduakeun eta mah. Langkah kedua masih kene jauh 2024 nu deket. Gitu. Nu deket. Baheula aya alasan sebab kenapa? Ini politik juga. Kalau kita nanti pimpinan daerah tidak sejajar dengan di tingkat Forkopimda, ini akan menjadi terus terlambat bahkan termarginalkan. Paling tidak harus sejajar supaya pimpinan daerah mampu mengembangkan Muhammadiyah di berbagai strata. Seperti itu, insya Allah lah ada Dr. Cecep, kemudian ada Pak Haji Ayi, LC, Garut Kota banyak. Nah, nitip ibu pangdoakan ya. Gitu. Da kudu dibeledakeun di masjid. Ya makahayangna lillah karena Allah. Jadi insyaallah taroskeun teu aya honorna, teu aya lillahi taala, dek ngawakafkeun diri ingin mengembangkan Muhammadiyah agar lebih berkemajuan. Itulah berkeinginan. Doakan ku ibu bapak. Kami sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan ranting. Kalau ayah ranting anu rada bulak balik ya bu. Itu. Apalagi kalau paket. Paketnya sudah dibumbu dengan ada yang namanya. Kan kita sudah paham. Ya, ar-rosi wal murtasi. Ya, kalau di Muhammadiyah sudah bermain paket, kemudian di dalamnya ada ongkos-ongkos paket, bahaya itu.
Ya. Ya. Apalagi menggunakan itu adalah dana-dana bukan haknya. Masa pokir dipakai hal naudzubillahi min dzalik, ya. Janganlah ya. Muhammadiyah lahir beri contoh pimpinan pusat musyawarah luar biasa. Pimpinan Jawa Barat di Cirebon luar biasa. Garut akan dilaksanakan nanti di Wanaraja akan insyaallah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kami ditugaskan di tim percepatan sampai Desember kemarin 22. Ternyata dari 22 sudah diangkat kembali oleh beliau sampai tanggal 30 Desember 2023. Dan beliau sudah menyampaikan tanggal 14 Februari beliau adalah beristirahat dari bupati dan wakil bupati Pak Wakil, maka nanti akan ada PJ bupati. Saya di depan dan di masjid di rumah Allah doakan mudah-mudahan sekretaris daerah yang sudah mendapat support dari Bapak Bupati ditakdirkan Allah menjadi PLT Bupati Garut. Doakan itu semua. Karena tidak ada jalan lain kecuali kita hanya memberikan dorong doa, berikan kesempatan. Siapa yang tidak tahu dengan Pak Nurdin? Beliau adalah adik kami ketika di Garut Kota. Beliau aktif. Dan insya Allah beliau akan sangat amat doakan agar mereka diberikan kesehatan. Kenapa saya berani begini? Karena pimpinan sudah menyampaikan di dalam forum RKVD, kemudian disampaikan ke tingkat provinsi, tinggal menunggu takdir. Dan itu semua doakan bagi kita, mudah-mudahan. Dan saya sangat berdoa, memohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran. Sebab temungkin lamun ayeuna misalkan ngambil di luar jalur, yaitu doakan. Dan alhamdulillah sekarang kami berada di sana. Apa tugas fungsinya? Mengawal terhadap RPJMD, janji-janji politik, program-program kerja. Makanya alhamdulillah kami bangga. Barusan juga adik kami, Kang kamari Pak Bupati mah manggil janda. Saya mah enak manggil parawan. Dek dikumahakeun, dek ditaros masing-masing geus gaduh calon can gitu. Urang doakeun. Lamun geus gaduh calon, alhamdulillah didoakan. Siap untuk menerima siapa yang datang kepada kamu. Itu kan kudu aya karidoan heula. Alhamdulillah mataka kenal ku Pak Bupati mah si tukang narima jeung si tukang nyerenkeun. Alhamdulillah lillahi taala itu. Insyaallah lah pan minimal peluang. Didoakan setelah pulang dari masjid sini tiba-tiba 1 bulan 2 bulan ada yang datang untuk melakukan rumah tangga. Saya diundang untuk menerimakah atau untuk menghantarkanlah. Kan we saksina mah aya pakasat nagog di dia lah tah aman gitu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama. Kemudian yang kedua, kami sehari-hari berada di Pemda, di ruangannya adalah bekas rumahnya Pak Sekda. Kami berlima, ada Dr. Endang, Dr. Widi, kemudian Dr. Yuli, dan termasuk juga yang baru kemarin adalah Dr. Yeman, ahli bencana. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, walaupun sekarang alhamdulillah kami dari SD sampai S3 sudah terpenuhi dan ini hanya sekedar kenangan dan menjadi motivasi terutama untuk anak cucu kami. Nah, sebagai pengantar Hasan Albana bisa Bapak Ibu lihat, kalau Ibu di Google baca aja Hasan Albana, pasti dia menceritakan tentang politik. Ya, politik adalah beliau adalah merupakan salah satu tokoh Islam. Ide-idenya dan gerakannya bersama-sama dengan Ikhwanul Muslimin telah terangsang semangat juang terutama dalam mengembangkan masyarakat Islam agar masyarakat Islam tidak marginal, tidak tertinggalkan. Baik, kita lari ke politik. Mana referensi terkait dengan politik tadi sudah ya. Di Al-Maidah 59 sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul Allah. Tapi di ayat itu dijelaskan
Jadi atiullah wa atiur rasul. Nah, wa ulil amri minkum. Ketika wa ulil amri minkum, di sini harus digarisbawahi ini. Kalau Allah dan Rasul pasti dan jelas benar dan tidak mungkin salah. Tapi kalau ulil amri minkum, pemimpin, ibu, bapak, yang dimaksud pemimpin itu bukan orientasinya RT, RW, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, sampai Presiden. Justru yang disebut ulil amri itu secara spesifik diri pribadi. Sebagaimana diungkapkan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Seluruh ini adalah pemimpin. Pemimpin adalah yang harus bisa mempertanggungjawabkan atas eksistensinya. Makanya kita beri berat. Kita diberikan kelengkapan Allah, seluruh anggota badan lengkap. Punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya kaki. Seluruh anggota itu dipinta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kita. Oleh karena itu ketika ada instruksi dari ulil amri, ya pertama dari diri, atau dari orang tua, atau dari atasan, sepanjang itu yang datang dari manusia, kita harus lebih memperhatikan secara spesifik. Jika perintah itu adalah keluar dari syar'i, maka segera kembalikan farudduhu ilallah. Ya, kan sok aya nu heureuy. Cek bapak nate itu cokot. Naon Pak nu dicanak teh? Cokot itu. Naon Pak? Itu. Naon Bapak? Itu. Ternyata ada telur punya orang lain. Tiba-tiba iseng orang tua nate. Cokot itu. Naon Pak? Cokot. Nah, seorang anak tidak boleh patuh kepada orang tua walaupun itu adalah harus taat kepada orang tua. Nitah nyokot barang batur mah mikir 7 kali. Walaupun itu datang dari kedua orang tua. Atau terjadi ketika kita berada di sebuah organisasi. Misalkan ada salah satu kebijakan yang menurut aturan itu salah. Cek ulil amri teh pimpinan. Geserkan. Padahal sudah ditentukan haknya untuk si B. Kita boleh menjawab, punten Pak, da ieu mah tos tercantum untuk si A. Jangan. Mungkin dia punya prasangka karena terkait dengan politik juga. Da si eta mah teu berpihak ka saya. Tong dibikeun. Nah, kita harus betul-betul diluruskan. Kalau ada perintah seperti itu, maka kita harus segera farudhu ilallah. Insya Allah ketaatan itu akan melekat dalam jiwa kita. Oleh karena itu, politik adalah ilmu pemerintahan atau ilmu siasah, ilmu tata negara yang di dalamnya apa yang disebut konsep politik. Nah, Bu. Jadi lamun ibu berbicara bapak, tong ribut, tong ngomong-ngomong politik. Tadi ibu tegas berpolitik. Pertama adalah street negara. Negara itu adalah politik. Politik adalah negara. Yang kedua adalah power, kekuasaan. Kekuasaan itu juga politik. Pengambilan keputusan. Ya. Mengambil keputusan. Entong, ini ikuti. Nih. Kemudian juga kebijaksanaan. Yang kelima adalah pembagian. Dibagi tas eta sakitu. Itu adalah keputusan. Itu adalah politik. Kemudian alokasi. Yang ketiga politik. Ukhuwah insaniyah basariyah. Persaudaraan sesama. Tidak boleh dibeda-bedakan satu sama lain. Karena ini semua makhluk Allah. Tolong ibu bapak. Warga besar Muhammadiyah, umat muslim, jaga ukhuwah insaniyah basariyah. Persaudaraan sama-sama makhluk Allah.
Kita hidup bermasyarakat, berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, tetapi jaga ukhuwah insannya. Kalau ibu dan bapak sudah menjaga bahwa kita sama-sama makhluk Allah, dijaga dan dihormati, insya Allah kita akan menjadi manusia, orang yang betul-betul menjamin politiknya politik yang bagus. Yang kedua adalah lakukan silaturahim dengan ukhuwah wataniyah. Artinya kita harus sama-sama menjaga marwah negara yang kita cintai, yang di dalamnya ada 4 pilar yang harus kita amankan. Pertama adalah Pancasila, kedua adalah Undang-Undang Dasar 45, ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat adalah NKRI harga mati. Sebagai wataniyah, maka kita wajib menjaga marwah kita. Sehingga perlu aman Garut, perlu nyaman Garut. Dalamun ayeuna teh dijaga ku masing-masing masyarakat nu aya, moal kacumponan ku petugas keamanan anu disadiakeun ku pamarentah. Tidak berbanding lurus. Di Polres lamun ditaroskeun ka Pakasat paling aya 1.000, ari jumlah penduduk 1 juta. Oleh karena itu maka kita harus betul-betul jaga ukhuwah wataniyah. Karena menjaga marwah lingkungan, situasi, kondisi, termasuk adalah daerah yang kita duduki, disebutkan dalam satu statement hubbul watan minal iman. Cinta terhadap lemah cai, cinta terhadap lingkungan sebagian daripada iman. Oleh karena itu kami yakin dan percaya ketika kita berbicara politik, terutama adalah yang berkaitan dengan tatanan kehidupan, maka kita harus senantiasa menjaga 3 hal: ukhuwah insaniyah basyariyah, ukhuwah wataniyah, dan yang ketiga adalah lakukan silaturahim dengan ukhuwah islamiyah. Artinya adalah samakan persepsi tauhid dan keyakinan. Insya Allah apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, maka kita akan menjadi manusia yang beruntung di hadapan Allah. Ulaika humul muflihun. Ulaika tuh ari itu teh maranihanana al-muflihun adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Siapa orang yang mendapat keuntungan itu? Alladzina atau innamal mu'minun adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang iman. Alladzina amanu billahi wa rusulihi, iman kepada Allah dan Rasul Allah. Kemudian yang berikutnya summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Tidak ragu dalam memperjuangkan jiwa dan harta di jalan Allah. Ketika kita mempertahankan agama Allah, syariah agama Allah, maka tentu Allah menugaskan kepada kita bahwa kita ditugaskan Allah adalah untuk beribadah. Maka sisa hidup kita sekarang ini hanya 2. Alhamdulillah ibu dan bapak, sampai hari ini kita masih menghidup udara segar, masih menghidup udara segar, diberikan usia oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, bisa menjalankan saum Ramadan, bisa hadir ke rumah Allah, masjid namanya. Dan walaupun banyak godaan, banyak gangguan, ibu terus mu'allakun fil masajid, hadir terhadap panggilan Allah untuk datang ke masjid. Karena sisa hidup yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan 2. 1 untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua untuk beribadah kepada Allah. Kemarin saya diprotes oleh ibu-ibu di Bayongbong. Atuh ustad ari ibadah hungkul macam kumaha abdi teh da kudu ka sawah, kudu ka kebon. Disangka ka kebon teh lain ibadah. Disangka ka pasar teh lain ibadah.
Padahal seluruh aktivitas yang digerakkan seluruh hamba semua akan bernilai ibadah di hadapan Allah, karena ibadah hakikatnya ada dua, hablum minallah wa hablum minannas. Jadi secara vertikal hablum minallah, sosial berkemasyarakatan yang dilakukan oleh kita menggunakan energi itu pun menjadi ibadah. Jadi ibu jangan menganggap bahwa ibadah tengah datang ke masjid, sholat, puasa, zakat, berbuat baik, ta'awun, bertoleran, kemudian menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan memberikan fasilitas kepada orang lain, serta kita mendorong orang lain, memberi senyum kepada orang lain, itu ibadah. Bahkan calik di masjid, di dia ibadah. Luar biasa di Islam itu. Cenah abdi teh di dia teh nunutan ibadah, asal awas. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berangkat, awalnya Bismillahi tawakkaltu, la haula wala quwwata. Itu. Sehingga kalau dua kesempatan, satu untuk bertaubat, dua untuk beribadah, maka manusia ditugaskan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa untuk beribadah. Oleh karena itu Allah memberikan kepada hamba tersebut la nubawwiyannahum, cek ai pai mah ti pasantren eta li tahqiq, pasti eta teh cek Allah teh pasti kami bakar mere fasilitas kamaraneh kabeh. Ibu hoyong di pasian fasilitas ku Allah. Bapak hoyong abi berangkat peuting ka ditu ka dieu ingin ngudag, ingin mencari fasilitas yang Allah sediakan. Naon nu ku Allah disadiakeun fasilitas teh dua. Yung kahiji fid dunya hasanah, hayang meunang kahirupan nu sae di alam Nu kadua wa ajrul akhirati akbaruhu, hayang meunang ganjaran akhirat anu gede. Dua nu rek diudak kurang teh. Nu matak geuningan doana beurang peuting Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Eta teh dipanjatkeun ku ibu. Yen urang di alam dunia teh dina raraga ngembangkeun amanah ieu teh nu kahiji keur tobat ka Allah, kadua keur ibadah ka Allah. Dina raraga rek ngarebut fasilitas nu ku Allah disayogikeun. Naon nu disayogikeun ku Allah teh? Supaya jadi jelma anu untung, anu manfaat. Sabab eueuh deui nu rek udag teh kahiji hayang meunang nikmat dunya, kadua hayang meunang nikmat akhir. Ibu teh hoyong kenging nikmat dunya, hoyong kenging nikmat akhirat. Nu matak disebut i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu dan ketika kita berjalan kudu saimbang, sing era ku kareta api bulak belok ka ditu ka dieu ge kajenengan teu pernah dengdek da saimbang. Kapal najan ayeuna mawa ribuan jalma, insyaallah nanti malam kami jam 12 akan memberangkatkan tamu Allah. Doakan ibu, ada 45 jamaah Garut 12, Bandung Kebajikan Besar akan berangkat nanti malam jam 12 untuk melaksanakan ibadah umroh. Saya doakan ibu dan bapak untuk bisa berangkat ibadah umroh, ibadah haji. Dek naros ka ibu jeung ka bapak. Ibu bapak hoyong ibadah umroh, hoyong ibadah haji, tos daftar cacan. Ieu teh nyamlungna teh pakasat. Ongko hayang umroh adi daftar encan. Teu gaduh artos. Ya abi rek ngasihan teori. Nu penting mah ibu daftar heulana. Syarat daftar teh 3, 4 lah sebetulnya mah. Kahiji ini sorangan ka kantor, aya di Anamiroh, aya di Amwa, aya di Al-Qoswa, aya di mana-mana lah.
daftar we. Hiji ini ku sorangan daftar. Kedua bawa KTP. Katilu bawa kakak. Tak KTP jeung KKT dibawa ku sorangan. Kupingkeun ye. Pokoknya tim mimiti isuk mah nekat we lah. Nah cara ieu teh ka dieu abdi piurang ku Pak Haji Suherman daftar. Oh mangga ibu pasti nanti bakal ditampa. Calik bu, calik bapak, mangga kapayun. Panjug langsung tadi buka buku. Ibu sahanamina, oh Bu Haja, Ibu Eti, ti mana Tilio. Mana KTP-na pasikeun fotokopi. Alhamdulillah. Mana ibu kakana? Aya, Ibu Eti atos. Nah, nu katilu bakal ditaros. Nu katilu bakal ditaros, Pak. Ibu alhamdulillah ibu parantos terdaftar. Kahiji nama ibu teh Ibu Eti bin Mustafa. Oh, binti Mustafa. Laras. Dicoret laras. Ya, halus bunuhunnya. Nu kadua ibu tos masihan KTP muhun dicoret. Nu katilu ibu tos masihan kakak alhamdulillah. Nah nu katilu nu kaopat ditaruh ibu ari administrasi. Nah mana? Ibu waler, bapak waler, teu acan aya. Engke di dia bakal diserat teu acan aya. Lain cek si ibu gehel, lain gehel. Metoda dalam rangka bermunajat ke Allah. Cokot tuh ibu teh asupkeun kana amplop dicekel. Ini ka masjid ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Datang we dina lebaran teh. Ieu mah pengalaman. Dina lebaran teh kumpul anak incu. Nu tukang baso, tukang cukur sugan ngomong bapana teh. Alhamdulillah anak inung maneh teh geus daftar umroh. Budakna teh alhamdulillah. Syukur mah maluhur. Disangkana meureun budak teh pamer ti bapana we meureunna dikumpul-kumpul. Ecek nu leutik teh paingan si matara mere jajannya geus suudon eta. Si horeng teh dikuncing ditabungkeun bae marido abi mah. Ridho mah matara mere jajan ge dan geuningan dipake umroh. Beletuk teh bapana. Alhamdulillah geus rengse ujang. Daftar ka lembaga. Kalawan aya KTP geus katarima. Kakak geus katarima. Malah indung maneh geus nanatangan. Ngan ieu aya keneh kakurangan. Duitna kurang keneh, tong dibejakeun kan kurang keneh. Eta mah langsung budakna nu tukang baso, "Ma, abdi 1 juta." Cek tukang cukur, "Ma, abdi 500." Budakna teh aya 13. Nu mata kudu loba budak kita. Kumaha tuh? Ya teh loba budak teh politik oge teh. Ini budak 2 siki teka ditu teka dieu komo hiji mah aduh sing loba budak teh ieu mah 12 bayangkeun nu 1 juta nu 500 anu 100 kumpul 5 juta 100 alhamdulillah ku apa rek dianterkeun ini teh ka kantor bapak abdi aya naon ibu masihkeun artos teu 5 juta 100 genylung di lingkungan teh alhamdulillah abdi mah pun bojo parantos daftar umroh gaduh 5 juta 100 tapi telah pas manehna ya Rozak ya Rozak ya Rozak ya mah keur tunggu warung ya Rozak ya Rozak naon teh cenah ojak-ojakan we kumaha urang lah diskirsakeun min haitsu la yahtasib. Di lingkungan abdi teh aya keluarga, suami istri jeung putrana 3 rek angkat umroh. Tiba-tiba putra anu hiji teh bisa berangkat. Tiba-tiba bapana juke, "Mah, geus ulah anu hiji mah bikeun dikasih taan."
Nah, bapak makin bikin kasitaan. Eta pamajikanna naik umroh karek 5.100.000. Nah, eta mah ditaat, bener pamajikan teh nya cenah Pak abdi teh da karek sosial. Geus we isuk mah ini teh. Ini teh mana abdi teh karung artos. Ini maneh. Abdi cenah tukang ngiring cicing satu cenah. Padugang-dugang aja salakina. Salah mama teh atuh lain bapak heula ya teh. Bayakeun. Nu mata ku sabab si ibu mah getol ya rojak. Lain dia mah ini kalio subuh nu tisani kitu ngecebrek. Eta nya cenah teu teuingkeun pamarentah. Ayeuna cenah geus naik deui. Naon? Bawang cenah kitu. Ya jauh teh itu urang ngomongkeun harga-hargakeun bae asal aya we. Muni riweuh. Eta cenah cabe nu balalenu. Dia ibu-ibu di ditu abdi apa asa teh ibu-ibu. Dek ini ngaji teh, jeung ngaji cenah. Aya naon cenah? Ayeuna mah cenah anu mahal teh anu bunder, cabe nu bunder. Cabe naon teh ngaranna teh? Tuh apa li dia meuni dah. Urusan cabe dibawa ka masjid lain. Tim itu isuk mah rojak. Akhirna takdir Allah, istrina mung taat diberangkatkeun untuk umroh. Alatan naon geus daftar. Edek daftar. Saha nu apal? Tiba-tiba Pak Kapolres ka dieu, cung saha nu geus daftar. Kitu atuh. Lalawara teuing nya lalawara teuing atana pi ke bakal aya pawakil ka dieu. Cung saha geus daftar, nah cung kabeh. Jadi seleksi. Mana nu pagedena daftarna? Nu penting mode ciga ibu budak hayang asup ka SMP, hayang asup ka Dalur Arkom. Bari teu pernah didaftarkeun, bakal dipanggil ku mudir. Sarua umroh ge. Apa yang terjadi dialami Ibu Ena istrinya Mang Taat. Datang ke Hijir Ismail teh lain ngadu arobana atina lain. Nataan dulurna. Ca eme. Ca ida. Lain ku askar teh haram haji haram. Cicing cing ieu ngadu euy lah. Eta tah hikmahna. Teu makarek ieu betul. Ari hayang umroh ari daftar teu saumur-umur ge moal dipanggil moal. SD miti semua daftar rekana miroh pe deka alkoswa pe anu deket atuh di dinya tah. Nah di amatur. Nu deket gitu. Nu matak cenah deket ka miroh oh mangga tong aya Ustaz Ayi. Ti ayeuna daftar ieu KTP ieu kakak ditulis ke dinya teh. Jadi di dinya teh nilai uang belum ada. Mudah-mudahan lah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sampai jam berapa ini teh? Oh, lain sok gitu. Sampai nana wae. Ya. Yang berikutnya adalah apa yang disampaikan oleh Gul bahwa bentuk partisipasi politik menurut Mildred ada 4. Pertama adalah apatis. Kade ye. Sok aya di lingkungan gini masyarakat nu apatis. Masa bodoh, cuek bebek. Tempo hari aya pembagian sesorongot. Ah, ngacung. Kemudian spektator, orang yang paling tidak pernah ikut dalam pemilihan. Kade 2024 teh aya menentukan legislatif, ayang ke 2020 teh bupati wakil bupati tampil hadir. Dan dia mah nyumput ke ditu ka dieu. Itu. Ada juga yang disebut dengan bentuk partisipasi itu adalah gladiator. Orang yang secara aktif terlibat di dalamnya. Yang keempat adalah sebagai orang yang menjadi sebagai fungsi pengkritik, kritikus. Da masih terus we ngecebrek dia biang lala gini kumpulnya terus. Kenapa teu naon? Da penting wa tawasau bil haqqi wa tawasau nya silingetan lah ya. Bentuk partisipasi politik secara hierarki pertama
menduduki jabatan, mencari jabatan, menjadi anggota aktif, keanggotaan pasif, keanggotaan aktif, keanggotaan pasif, partisipasi dalam diskusi, partisipasi dalam diskusi politik informal, banyaklah. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, kemana itu dipupus pun kawan? Bertanggung jawab ya, bertanggung jawab ya anu kata, anu ya, aduh ya. Berikutnya Ibu dan Bapak, mari kita sama-sama untuk, aduh ya matahari begini ya, bina saya maka dia lah.